Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga sehat dan berkah selalu. Kita jumpa lagi di kajian Jejak Rasul. Kali ini sudah di seri yang ke-18. Sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi yang meskipun belum diproklamirkan secara terbuka, tapi sudah mulai mendapatkan pengikut dari banyak pihak. Ada berbagai ketidaksetujuan dan kekhawatiran bahwa agama ini akan berkembang secara luas. Oleh sebab itu berbagai upaya pun dilakukan oleh pihak-pihak pembesar Quraisy ini. Di antaranya mendatangi Abu Thalib untuk melakukan pembicaraan dan lobi-lobi supaya Abu Thalib menekan ponakannya tersebut, Nabi Muhammad SAW, untuk tidak lagi mengajarkan apa-apa yang dibawanya, yakni risalah Islam. Namun mereka mentok di sana. Abu Thalib tidak bisa. Abu Thalib memang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia mengatakan dia akan selalu berada di pihak Nabi. Maka gagallah upaya pemuka Quraisy ini untuk melobi Abu Thalib. Mereka pun kemudian mencari cara lain. Di antaranya adalah dengan membunuh karakter Rasulullah lewat melekatkan image tertentu kepada diri Nabi. Lalu mereka berupaya untuk menemukan apa sebenarnya yang tepat untuk dilekatkan kepada Rasulullah. Predikat buruk apa yang harus kita sematkan kepada orang ini. Maka mereka memiliki beberapa alternatif. Antaranya mengatakan Nabi sebagai orang gila, sebagai dukun, sebagai penyair, atau sebagai tukang sihir. Lalu mereka pun menghadap ke Walid bin Mughirah yang dianggap sebagai tokoh senior yang paling berpengalaman, paling intelek, paling punya pengetahuan lah di antara mereka. Walid pun kemudian menyarankan untuk menyebut Nabi sebagai tukang sihir setelah dia berpikir dan mempertimbangkan banyak hal. Dalam hatinya sendiri Walid tahu bahwa Nabi tidak mungkin disebut sebagai orang gila karena memang Nabi orang yang cerdas. Nabi tidak mungkin disebut sebagai dukun, tidak mungkin disebut juga sebagai penyair. Lalu dengan mengingkari nuraninya itu, dibuatlah rekayasa olehnya mengatakan Nabi adalah tukang sihir dengan analogi atau kias dari efek perbuatan Nabi dan efek perbuatan tukang sihir. Sama ini antara ajaran Muhammad dengan efek dari sihir. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad sebagaimana sihir juga bisa memisahkan seseorang dari keluarganya. Orang kalau kena sihir itu bisa bercerai. Orang kalau kena sihir bisa punya konflik keluarga. Nah, orang kalau sudah memegang embracing agama Muhammad SAW ini, dia akan bertengkar dengan ayahnya, dia akan pisah dari saudaranya, dia akan bisa punya konflik rumah tangga dengan pasangan hidupnya. Berarti Muhammad adalah tukang sihir. Nah, penetapannya ini menjadi landasan bagi orang-orang Quraisy, para musyrikin Quraisy pada saat itu. Ini dianggap sebagai sandaran ilmiah nih. Ini dianggap sebagai satu rasionalisasi yang pas. Dan dosa intelektual ini ditanggungkan nanti oleh Walid bin Mughirah. Allah mencelanya dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan ini sudah kita bincangkan secara agak panjang pada episode sebelumnya. Setelah julukan kepada Nabi, setelah predikat buruk kepada Nabi disepakati, yakni tukang sihir, maka selanjutnya adalah membatasi gerak dan melakukan prevensi. Musim haji segera datang. Kafilah-kafilah pasti akan segera memasuki kota Makkah. Begitu juga dengan pedagang-pedagang, para peziarah, semuanya akan memenuhi kota Makkah dari seluruh jazirah Arab. Nah, pada saat ini mereka khawatir kalau mereka orang-orang ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau sampai bertemu, baiknya perilaku Nabi, kemuliaan akhlaknya, ketinggian mutu pribadinya dan kefasihan kata-katanya itu diyakini oleh mereka akan mampu mempesona para pendatang itu. Maka lebih baik dilakukan upaya preventif. Jangan sampai orang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ataupun kalau bertemu jangan sampai berinteraksi dengan intens. Maka ditempatkanlah orang di penjuru kota Makkah, di pintu-pintu masuk. Orang-orang ini tugasnya berjaga, dan setiap ada orang baru yang datang ke Makkah atau orang asing yang datang ke Makkah, para musafir-musafir itu diperingatkan bahwa nanti kalian akan dengar di dalam itu ada orang yang bawa agama baru. Jangan didengerin. Kenapa? Karena satu orang itu yang namanya Muhammad bukanlah representasi resmi dari orang Quraisy. Bahkan kami menentang dia. Dan yang kedua, dia membawa satu ajaran yang mengingkari ajaran nenek moyang orang Arab. Dan yang ketiga, dia tukang sihir. Maka hati-hati, nanti kalian bisa punya masalah karena mendengarkan perkataannya.
Trik ini mungkin berhasil, tapi pada sisi lain juga malah menjadi bumerang tersendiri. Kenapa? Karena manusia ini ada sifat curious ya, penasaran terhadap hal-hal yang dilarang itu. Kadang kita lebih tertarik untuk tahu lebih jauh. Ini upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di kota Makkah. Tapi Allah selalu punya jalan. Kalau dia sudah berkemauan, apapun di alam semesta ini akan dia paksa untuk mengikuti kemauannya itu. Allah itu kalau dia ingin sesuatu, tidak ada yang bisa menentang. Apalagi yang ingin diturunkan Allah ini adalah risalah untuk umat manusia sampai akhir zaman. Yang diturunkan oleh Allah ini adalah nabi paling mulia di antara semua nabi. Yang ingin diturunkan Allah ini adalah kitab terakhir yang akan menjadi pegangan bagi seluruh umat manusia. Yang ingin diturunkan Allah ini adalah Islam, rahmatan lil alamin. Maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah ini dengan perkataan-perkataannya, tapi Allah menyempurnakan cahayanya itu walaupun orang-orang kafir itu benci. Jadi gak ada urusan, apapun yang sudah mereka siapkan akan dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tertakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi akhir zaman ini akan menang. Allah menakdirkan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa agama yang hak dan membawa hidayah bagi manusia. Liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dan Allah akan menzahirkannya, memenangkannya, menempatkannya di atas semua agama-agama dan keyakinan apapun, walaupun hal itu dibenci oleh orang-orang musyrik. Jadi Islam ini tidak bisa dihalangi. Menghalanginya seperti menghalangi air bah. Jadi singkat cerita, di dalam kota Mekah itulah yang terjadi. Sementara kisah dan cerita-cerita tentang proklamasi kenabian Rasulullah itu sudah sampai pula ke negeri-negeri yang ada di sekitar Mekah. Di antaranya sampai kepada suku Ghifar. Suku Ghifar adalah satu suku Baduy yang tinggal di arah barat laut Makkah, dekat dengan Laut Merah. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, berani, dan mereka juga sesekali merampok di jalan itu. Jadi ada kafilah-kafilah dagang yang mereka rampok. Jadi mereka ini begal jalanan nih, preman gurun begitu. Di antara kaum Ghifar ini ada seorang laki-laki yang namanya Jundab atau panggilannya Abu Zar. Abu Zar karena dia dari suku Ghifar, namanya Abu Zar al-Ghifari. Dia ini seorang yang suka beribadah begitu. Diilhamkan ke dalam hatinya itu oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan untuk taat. Dan memang ada orang-orang yang seperti ini, orang yang bawaan lahirnya itu memang taat begitu. Nah, Abu Zar ini juga suka menyendiri, suka duduk berpikir, bertafakur begitu, merenungkan tentang semesta ini. Dia punya kerinduan tersendiri di dalam jiwanya kepada Tuhan. Dia meyakini betul, meskipun belum ada ajaran agama apapun yang dia anut, dia meyakini betul bahwa Tuhan itu satu, yang menciptakan alam semesta ini ada, dan dia rindu kepada Tuhan itu. Maka ketika sampai cerita tentang ada orang yang mengaku nabi di Makkah, Abu Zar sangat tertarik. Dia panggil adiknya namanya Unais. Unais, kau pergilah ke Makkah, cari tahu apa yang ada di sana. Maka Unais pun pergi ke Makkah. Unais ini pandai bersyair. Sampai di Makkah, Unais bertanya-tanya, lalu dia dapat informasi yang melimpah-limpah dari orang-orang Quraisy pada saat itu, yang semuanya adalah informasi buruk tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Unais memutuskan untuk bertemu langsung lah, karena dia memang dalam tugas mencari informasi kan ke sana. Dia bertemu langsung dengan Nabi, lalu dia mendengarkan perkataan Nabi, dia sangat tertarik. Pulanglah Unais ke tempat abangnya, ke Abu Zar di Bani Ghifar. Apa yang kau dapat wahai Unais, kata Abu Zar. Wahai kakak, saya mendengarkan orang yang perkataannya itu sangat bagus dan dia mengajarkan kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Orang-orang di kaum Quraisy itu berkata bahwa dia dukun, dia tukang sihir, dia ahli tenung, dia penyair. Tapi saya ini sudah berjalan jauh, saya sudah bertemu dengan aneka macam tukang tenung, tidak ada yang seperti itu. Saya sudah bertemu dengan aneka macam penyair, saya sendiri pun mahir bersyair, wahai kakak. Tapi yang dikatakan oleh
orang itu oleh Muhammad itu jauh lebih indah dari ini semua, dan itu bukan syair itu. Dan kalau tukang sihir juga nggak begitu modelnya. Saya yakin orang itu benar, Muhammad itulah yang benar, dan orang-orang yang menjelek-jelekkan dia itulah orang-orang yang tukang bohong. Nah, saya belum puas hati wahai Unes. Kalau begitu sayalah yang akan pergi langsung ke sana untuk melihat sendiri dengan mata kepalaku ini. Lalu Abu Zar menyiapkan bekal, bertolaklah dia ke Makkah. Sampai di Makkah, Abu Zar tidak ketemu orang-orang dulu. Dia duduk di masjid di dekat-dekat Ka'bah. Dia duduk saja di situ dan dia mencukupkan diri dengan minum air Zam-Zam. Dia memang orang gurun sejati ya. Dia adalah orang yang berasal dari suku Baduy. Kita tempo hari sudah pernah bincangkan bahwa memang orang-orang kota di daerah Arab Utara itu hanya 17%. 83% itu adalah orang-orang yang hidup secara nomadik. Dan oleh karena itu fisiknya pasti sangat kuat dan tahan derita gitu. Jadi dia diam saja di situ. Dia minum Zam-Zam cukup dengan itu dan tidak bicara pada satu orang pun. Dia hanya mengamati situasi saja. Tak lama lewatlah Ali bin Abi Thalib. Ali melihat orang itu sepertinya lemas begitu. Lalu, Anda orang baru ya, orang asing? Iya, ikut saya aja ke rumah, kata Ali. Ali memang orang yang sangat dermawan, lembut hati ya. Dari kecil pun dia begitu. Maka Ali menjamu orang yang tidak dikenalnya ini. Selepas itu Abu Zar balik lagi ke sisi Ka'bah, duduk lagi dekat sana. Pada saat pertemuannya dengan Ali itu tidak bicara apa-apa, hanya jamuan saja. Ali hanya beri makan saja. Ali tidak pernah menyinggung soal Nabi. Abu Zar pun demikian juga, dia tidak memberitahu kenapa dia sampai di Makkah. Keesokan harinya ditemui lagi oleh Ali di sana. Masih belum pulang, saudara. Bukankah ini sudah saatnya balik nih? Saya belum ketemu apa yang saya cari, kata Abu Zar. Apa gerangan yang Tuhan cari ini? Ali balik tanya. Kata Abu Zar, rahasia. Tapi kalau kamu bisa pegang rahasia, kalau kamu ini orang terpercaya, dan saya lihat kamu memang orang baik, saya akan kasih tahu. Ya beritahu saja, insya Allah saya amanah, begitu kata Ali. Maka Abu Zar mengatakan, saya ini kesini karena ada kabar seseorang laki-laki dari suku Quraisy ini sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah nabi begitu. Jadi, sebelum Abu Zar bicara lebih panjang lagi, Ali memotong. Kalau memang itu yang kamu cari, kamu itu tepat sekali ketemu saya. Kamu ini orang yang dapat hidayah ini. Saya kebetulan akan pergi menghadap nabi itu sekarang. Kalau kau mau ikutlah bersama saya. Abu Zar senang sekali kan? Ini pucuk dicinta ulam tiba. Lalu Abu Zar ikut dengan Ali bin Abi Thalib menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucap salam, Rasulullah pun membalasnya dan kata Rasulullah, siapa kamu ini? Saya Jundab dari Bani Ghifar. Dalam riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah kaget dan tersentak begitu mendengar Bani Ghifar. Wah, aneh nih orang yang datang begitu. Ini dari suku yang suka merampok. Jadi Rasulullah agak kaget juga, kok bisa-bisanya orang ini yang hadir ke sini. Lalu kata Abu Zar lagi, sampaikanlah ajaranmu wahai Nabi, wahai Tuan. Maka Rasulullah bacakan ayat-ayat Quran kepada Abu Zar dan menjelaskan tentang perihal Islam ini kepada Abu Zar. Dan pada saat itu juga Abu Zar menyatakan keislamannya. Dia bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan anta ya Nabi Rasulullah. Bukan main senangnya Rasulullah dengan keislaman Abu Zar itu. Rasulullah juga dalam hadis riwayat Imam Hakim, wajahnya tampak gembira dan takjub begitu. Rasul mengatakan, innallaha yahdi may yasha. Memang Allah itu menunjukkan siapa saja yang dia inginkan. Bayangkan orang-orang Makkah itu, para cendekiawannya, para orang-orang pandainya, para orang-orang terhormatnya bisa mendustakan dakwah Nabi. Tapi ini orang dari Bani Ghifar, suku Baduy sana, terkenal pula dengan suku perampok, datang jauh-jauh ke sini menjemput hidayah. Luar biasa. Inilah yang pada pertemuan atau perbincangan kita tempo hari kita sebut sebagai hidayatut taufik. Bagaimana Allah memberikan taufik ke dalam hati manusia sehingga manusia itu mampu dengan lapang dada, mampu dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada pangkuan ajaran kebenaran, yakni al-Islam. Rasul kemudian pesankan kepada Abu Zar, urusan ini engkau rahasiakan dulu sajalah. Tapi
baliklah ke kaummu dulu, kemudian di sana engkau nanti, kalau nanti ada kabar kemenangan dari kami, kamu datang lagi. Cuma Abu Dzar orangnya itu sangat jujur dan terbuka, khas orang-orang Baduy. Dia ini tidak punya kepura-puraan di dalam hatinya. Dia adalah orang yang sangat jujur dan ekspresif begitu. Apa yang ada di dalam hati itulah yang dikeluarkan. Makanya kata Rasulullah SAW tentang Abu Dzar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim, ma'azalatil khadra wal aqallatil ghabra min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzar shibhu Isa bin Maryam. Tidak pernah langit ini menaungi dan tidak pernah bumi ini memikul orang yang memiliki gaya bicara yang lebih tulus dan lebih jujur serta lebih setia dari Abu Dzar. Nah, dia itu mirip seperti Isa putra Maryam alaihissalam. Jadi kejujuran dan keapa adaannya Nabi Abu Dzar ini mirip seperti karakternya Nabi Isa alaihissalam. Di kesempatan lain lagi dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah berkata juga, man sarahu ay yanzura ila tawadu'i Isa bin Maryam falyanzur ila Abi Dzar. Siapa yang senang atau siapa yang mau melihat sifat tawaduknya Isa putra Maryam, coba lihat itu pada Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ini orang terbuka, tulus, jujur dan tawaduk, itu sifatnya. Ekspresi dari rasa senangnya menemukan hidayah yang sudah dia cari dan dia rindukan dari lama itu dia keluarkan di dekat Ka'bah. Di sana Abu Dzar berteriak-teriak, wahai orang Quraisy, aku ini bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Orang Quraisy marah, lalu dikatakan serang Sabi' itu. Sabi' itu adalah orang yang melenceng dari ajaran nenek moyang. Lalu Abu Dzar dipukuli sampai pingsan. Lalu Abbas menyelamatkan. Esok harinya diulang lagi oleh Abu Dzar, lalu kemudian dia dipukuli lagi sampai bonyok lagi, lalu diselamatkan lagi oleh Abbas. Lalu Abbas katakan kepada orang-orang yang memukuli dan mengeroyok Abu Dzar itu, kalian coba pikir, ini orang Bani Ghifar, kalau dia mati, kalian ingat kafilah dagang kalian itu lewat kampung mereka, dirampok kalian, habis kalian dibegal begitu. Maka orang-orang pun takut, oh orang Bani Ghifar ternyata, nggak boleh macam-macam gitu. Maka dilepaskanlah Abu Dzar. Abu Dzar kemudian memang balik ke kampungnya, ke perkampungannya, lalu di sana dia dakwah. Unais adiknya pun masuk Islam, sangat yakin dengan kebenaran ajaran Rasulullah SAW, dan mereka berdua ini mengajak Bani Ghifar ini untuk masuk Islam, sampai setengah dari Bani Ghifar itu masuk Islam. Di kemudian hari ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, setengah sisanya lagi masuk Islam juga, sampai Bani Ghifar ini nyaris 100%-nya jadi Muslim. Melihat Bani Ghifar nantinya itu masuk Islam, orang-orang Aslam pun yang masih kerabat dari kabilah Ghifar ini masuk Islam juga. Maka Rasulullah mendoakan kelompok-kelompok ini. Kata Rasulullah, Ghifar, ghafarallahu laha. Orang Ghifar, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, semoga Allah ampuni mereka semua. Wa Aslam, dan orang Aslam, saudara Bani Ghifar itu, salamahallah. Mudah-mudahan suku itu selalu dibuat Allah menjadi tentram dan damai. Nah, inilah barokah dari Abu Dzar. Selain Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada lagi orang lain yang juga datang dari luar Makkah dan kemudian terefek oleh dakwah Rasulullah SAW. Jadi seorang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia adalah orang dari suku Daus. Daus itu marga dari suku Azad. Jadi dia adalah Tufail bin Amr dari marga Daus dari suku Azad. Mereka ini berdomisili di daerah barat Makkah. Dia adalah seorang yang sangat intelek, orang cerdas, terkenal sebagai tokoh dan juga penyair yang hebat. Tufail datang ke Makkah, lalu disambut oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya Tufail, engkau ini orang terhormat, engkau ini penyair, orang terpelajar. Tapi kami lagi ada masalah ini dengan salah seorang laki-laki dari suku kami. Dia bikin susah di sini. Dia memecah belah kelompok kami, mencerai-beraikan urusan kami. Ajarannya itu sudah membuat kami berselisih. Antar keluarga ini jadi saling gak enak sekarang. Suami istri ada yang banyak bertengkar sekarang. Jadi kami khawatir kalau kamu masuk ke sini, apa yang kami alami ini juga nanti kamu hadapi begitu. Maka kalau kamu masuk Mekah, ya terserahlah, jalankan urusanmu di kota ini, selesaikanlah urusanmu, hajatmu, tapi jangan sekali-kali kamu bicara sama orang
yang namanya Muhammad, jangan dengar apapun dari dia. Dia penyihir. Kata Tufail, wah saya mendengar itu Tufail pun takut. Aku nggak boleh nih bertemu dengan orang itu, jadi masalah ini. Saking Tufail mendengarkan petuah-petuah dari orang Quraisy itu, maka Tufail ini menyumpal telinganya dengan kapas begitu. Jadi dia tidak ingin sama sekali dengar apapun dari orang yang namanya Muhammad, sampai dia harus sumpal telinganya dengan kapas. Demikian sungguh-sungguhnya Tufail ingin menghindarkan diri dari masalah. Tapi satu pagi Tufail datang ke dekat Ka'bah. Di situ Rasulullah lagi sholat menghadap ke Ka'bah. Jadi waktu itu kiblat kaum mukminin masih ke Baitul Maqdis, ke arah Yerusalem. Maka Nabi menghadap ke arah Yerusalem, tapi sekaligus juga menghadap ke Ka'bah gitu, dicari sudut yang tepat untuk bisa mendapatkan kedua-dua tempat itu. Nabi sholat di situ membaca dengan lirih, tapi Tufail yang berada cukup berjarak dari Nabi, yang memperhatikan Nabi Muhammad SAW sedang sholat itu, bisa mendengar dengan telinganya. Nabi bicara lirih saja, Tufail yang sudah menyumpal telinga ini, suara-suara Nabi itu masuk ke dalam telinga dan kepalanya. Kata Tufail, ini aneh ini. Jangan-jangan Tuhan ingin saya dengarkan perkataannya. Dan ini juga yang disebut oleh orang ini perkataan yang sangat indah. Apa ini gerangan? Maka Tufail jadi makin penasaran. Setelah Nabi selesai sholat, dibuntutilah oleh Tufail. Diikuti sampai Nabi pulang ke rumahnya. Tufail mengetuk pintu. Dia ucapkan salam, lalu dia perkenalkan dirinya. Dia tanya, wahai Muhammad, saya ini datang ke sini. Saya kemudian diberitahu oleh orang-orang bahwa kamu begini dan begini. Dia ceritakanlah apa-apa hal-hal negatif yang disebutkan oleh orang-orang tentang Nabi itu. Lalu saya sumpal telinga saya, wahai Muhammad, supaya tidak mendengar kata-kata engkau. Cuma masuk juga suaramu itu ke dalam pendengaran saya ini. Jadi saya penasaran, tolonglah sekarang jelaskan kepada saya apa sebenarnya yang engkau bawa ini, apa sebenarnya urusanmu ini, sehingga orang-orang begitu memusuhi engkau. Maka Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran kepada Tufail, dan kemudian Tufail sangat terkesima mendengarnya. Dalam hati Tufail, ini adalah kalimat yang paling indah yang pernah saya dengar, dan ini adalah ajaran-ajaran yang paling adil. Tufail ini memberanikan diri ketemu Nabi karena dia percaya kepada dirinya. Dia percaya kepada mutu dan kualitas akalnya. Dia yakin, saya ini kan orang terpelajar, aku ini orang yang berakal dalam hati Tufail. Aku ini penyair, aku ini orang yang bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Aku ini bukan orang bodoh yang bisa didoktrin begitu saja. Kalaupun aku mendengar sesuatu yang benar, aku ikuti. Kalau aku mendengarkan sesuatu yang salah, nanti aku lebih tahu tentang bagaimana cara menghindarinya. Kenapa pula aku harus didikte-dikte oleh orang Quraisy ini? Nah, itu dalam hati Tufail begitu. Nah, disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa kemerdekaan berpikir tanpa harus terkooptasi oleh orang-orang lain. Sifat open-minded yang tidak selalu a priori terhadap gagasan-gagasan baru itu penting, sehingga kita bisa menerima kebenaran, sehingga kita bisa memperbaiki pendapat-pendapat kita. Mungkin pendapat kita selama ini picik, lalu kita dengarkan satu kabar yang lebih baik, maka kita bisa meningkatkan pikiran kita kepada stage yang lebih tinggi. Mungkin kita melihat dari sudut yang terlalu monoton. Kalau kita melihat dari sudut-sudut yang lain, maka gambaran satu peristiwa atau satu ide bisa kita lihat secara lebih komprehensif. Dan itulah yang dilakukan oleh Tufail. Dia memanfaatkan akalnya untuk menjemput hidayah. Dia memanfaatkan independensi jiwanya, lalu sampailah dia dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Tufail bersyahadat. Nah, lalu dia katakan, wahai Nabiullah, aku ini orang yang dipatuhi di tengah kaumku, maka aku akan ajak mereka kepada Islam, dan tolonglah saya ini didoakan. Maka Nabi mendoakan Tufail, Allahumma ja'al lahu ayah, ya Allah, jadikanlah baginya tanda bahwa dia ini benar. Maka Tufail pulang kampung. Di kampung pertama yang dia dakwahi adalah ayahnya. Setelah terjadi sedikit debat, lalu kemudian ayahnya mengatakan, wahai anakku, apapun agamamu itulah agamaku. Nah, jadi kemudian sang ayah masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia datang kepada istrinya. Nah, istrinya takut, kamu ajaran apa sih yang kamu ikuti? Kita nanti dikutuk oleh Zishara. Zishara itu adalah berhala suku Daus. Kata
Tufail, nggak ada itu zisyara. Kau mandi lalu sini, sucikan dirimu. Aku ajarkan kepadamu hal yang sangat suci. Yang inilah agama yang benar. Maka sang istri pun pergi mandi lalu menghadap kepada Tufail. Lalu Tufail menceritakan segala hal tentang ajaran Rasulullah SAW dan istrinya pun masuk Islam. Nah, ketika Tufail pergi ke tengah kaumnya, itu mereka malas-malasan menerima Tufail. Percaya nggak percaya gitu bawaannya. Lalu Tufail pun jadi kesal. Selama ini mereka patuh, sekarang diajak yang benar kok malah ngeyel. Maka Tufail pun pergi kembali menghadap kepada Rasulullah di Makkah. Kata Tufail, ya Rasulullah, orang suku Daus ini nggak benar ini ya Rasulullah. Doakan saja mereka dilaknat Tuhan. Kata Nabi, jangan begitu. Nabi mendoakan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah orang-orang suku Daus ini. Maka setelah itu Nabi berkata kepada Tufail, irji' ila qaumik ya Tufail. Ya Tufail, pulanglah kamu kepada kaummu, warfaq bihim. Lemah lembut sama mereka, kasih sayang sama mereka baik-baik. Insya Allah nanti engkau diterima. Lalu Tufail pun kembali ke suku Daus. Dan betul, setelah itu dakwah Tufail ini lebih diterima dan makin banyak orang Daus yang masuk ke agama Islam. Di kemudian hari nanti, setelah Rasul hijrah, orang-orang Daus ini sekitar 70 atau 80 kakak itu pergi menghadap Rasulullah ke Madinah. Karena Rasulullah lagi ke Khaybar, mereka juga susul itu ke Khaybar. Saking banyaknya suku Daus itu yang masuk Islam. Nah, ini barokah ya. Ketika di Makkah itu dikunci, dicoba, Makkah itu diisolir pengaruh Rasulullah di situ. Ada kampanye-kampanye negatif terhadap diri Rasulullah, justru orang-orang luar masuk Islam. Dan karena itu posisi Nabi menjadi lebih strategis. Dakwah itu menjadi dapat pertolongan dari pihak-pihak eksternal Makkah. Ada suku Daus dan ada orang-orang pemberani, orang-orang kuat dari Bani Ghifar yang nanti siap membela dakwah Nabi dan kepentingan kaum muslimin di luar, di gurun yang buas di sana. Nah, Bani Ghifar sudah, suku Daus sudah, tapi pembicaraan yang paling hot tentang Rasulullah itu terjadi di Yasrib. Kenapa? Karena di Yasrib itu orang-orang Arabnya tinggal berdampingan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah lama pindah ke Yasrib. Kenapa? Mereka domisili di sana juga karena alasan-alasan religius, mereka ingin menanti Nabi. Hubungan orang Arab dengan orang Yahudi itu unik. Orang Yahudi sebenarnya memusuhi orang Arab. Mereka itu saling bermusuhan sih, tapi permusuhan itu tidak sampai kepada konflik fisik. Yahudi itu merasa mereka kaum pilihan Tuhan dan mereka memandang rendah orang-orang Arab itu. Apalagi orang Arab ini politeistik, orang paganis, sedangkan Yahudi itu monoteis, mereka menyembah Tuhan yang satu. Tapi di saat yang sama, orang Arab itu jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak. Jadi mereka harus sopan-sopan sama orang Arab. Nah, kadang saking kesalnya mereka kepada orang Arab, mereka bilang, nanti sebentar lagi Nabi baru akan datang. Nabi akhir zaman akan datang. Ayo kalian, kalau Nabi itu datang, kalian ini kami bantai seperti dulu Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Iran. Jadi mereka ini sudah yakin betul bahwa Nabi akhir zaman itu sebentar lagi sampai. Suku-suku Yahudi yang tinggal di Yasrib ini antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka ini sebagiannya itu adalah anak keturunannya Nabi Harun alaihissalam. Orang-orang Arab Yasrib pun karena interaksinya dengan Yahudi jadi sering mendengar ajaran-ajaran Yahudi ini. Ini bukan hal yang asing bagi mereka. Orang Yahudi itu mereka tahu bahwa mengajarkan keesaan Tuhan, mengajarkan tentang tujuan akhir hidup manusia, dan yang tidak masuk di akal orang Arab itu pada saat itu adalah ajaran tentang hari kebangkitan. Ini orang mati akan dibangkitkan lagi pada kehidupan kedua. Mereka nggak percaya itu, bagi mereka itu nonsens. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan kerasulannya di Makkah, orang-orang Yasrib ini pun tahu bahwa ajarannya itu kok sama Yahudi-Yahudi ini gitu. Yang paling berkesan kuat di kalangan orang Arab maupun orang Yahudi di Yasrib adalah kehadiran Ibnul Hayyaban. Ibnul Hayyaban adalah seorang rahib Yahudi, orang yang dikenal zuhud. Dia pindah dari Suriah ke Yasrib. Dia sangat dihormati itu di Yasrib, atau di Madinah kemudian hari ya berubah namanya. Karena beberapa kali
musim kering yang hampir membuat Yathrib menjadi oase yang tandus, kekeringan begitu, Ibnul Hayyaban lah yang menyelamatkan orang-orang ini lewat doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnul Hayyaban ini dikenal sebagai orang yang doanya mustajab. Kalau sudah kering betul, orang akan minta dia berdoa, dan ketika dia menadahkan tangannya ke langit, maka hujan pun turun membasahi negeri Yathrib lagi. Nah, karena itu Ibnu Hayyaban sangat didengar. Suatu ketika dia kumpulkan anak-anak muda Yahudi, dia ceramahi mereka. Hei orang-orang Yahudi, kau tahu kenapa aku ini pindah dari negeri yang penuh dengan roti dan anggur ke negerimu yang tandus ini, ke negeri yang miskin ini? Engkaulah yang lebih tahu, wahai Tuhan, kata anak-anak Yahudi ini, kata pemuda-pemuda Yahudi. Aku datang ke negeri ini, kata Ibnul Hayyaban, karena aku harapkan seorang nabi akhir zaman itu akan muncul di sini, dan saya sudah dapatkan tanda-tanda bahwa itu sebentar lagi. Semoga saja aku ini bisa bertemu dan menjadi pengikutnya apabila dia diutus nanti. Nah, itu kata Ibnul Hayyaban, dan ini membekas sekali pada jiwa dan pikiran orang-orang Yahudi di Yathrib ini. Jadi mereka sudah memang bersiap-siap untuk menyambut Nabi akhir zaman itu. Nah, tapi Allah mentakdirkan bahwa Ibnul Hayyaban ini wafat tidak lama setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Jadi dia tidak sempat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan menjadi pengikut Nabi kita yang mulia. Tapi Ibnul Hayyaban yaitu terhitung ahlul kitab lah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada hal yang agak berbeda antara orang Arab dengan orang Yahudi dalam menyikapi kenabiannya. Kalau orang Arab, dia menerima Nabi sebagai person, ya, orangnya sih oke, Muhammad itu siapa yang tidak mengakui. Orang Arab dari nasab yang paling terhormat, orang yang dermawan, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang menyelesaikan banyak persoalan masyarakat, orang yang berkasih sayang, orang yang akhlaknya baik, orang yang fasih, semuanya ada pada diri Nabi. Kalaupun ada raja Arab yang mau diangkat dan Nabi nyalon, itu pasti menang itu. Jadi mereka sudah tidak punya masalah sedikit pun dengan kepribadian Nabi. Yang problematik bagi mereka itu adalah ajarannya. Ini ajaran apa? Kok Tuhan jadi satu? Kenapa ini seperti ajaran orang Yahudi? Kenapa agama-agama nenek moyang itu ditolak gitu? Nah, sementara orang Yahudi, mereka sangat familiar dengan ajaran ini, dan mereka juga sudah tahu Nabi akhir zaman akan datang. Yang jadi problem bagi mereka justru kenapa bukan orang Yahudi? Kenapa ini harus orang Arab? Kan yang terpilih itu ras Yahudi. Jadi ini adalah gambaran dari satu, narrow-mindednya seseorang. Yang kedua dari bagaimana kaufinistiknya. Jadi yang satu tidak mau membuka pikiran, yang satu lagi terlalu punya fanatisme yang berlebihan terhadap suku dan rasnya. Jadi ini memang menghalangi dakwah. Sampai kapanpun juga orang-orang yang punya mentalitas dua seperti ini, terlalu percaya diri dengan ajaran-ajaran lama sehingga tidak mau membuka pikiran terhadap hal baru, kemudian terlalu mengagungkan dirinya, menganggap lebih tinggi dari orang lain, menganggap dialah yang aristokrat, dialah yang hebat, dialah darah biru dan sebagainya. Nah, ini penghalang bagi kebenaran. Orang Arab Yathrib itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Masing-masing merasa dekat dengan Nabi. Orang Khazraj tahu bahwa ini adalah anak dari Sayyidah Aminah. Aminah adalah dari kalangan mereka, dari Khazraj. Waktu kecil pun Nabi pernah bermain di perkampungan suku Khazraj sebelum ibu beliau wafat. Dan beberapa kali Nabi mampir juga di Yathrib pada saat beliau dalam ekspedisi dagang ke Syam. Sementara orang Aus itu juga merasa ada kekerabatan antara mereka dengan Nabi, karena salah seorang pemimpin mereka, yakni Abu Qais, itu menikah dengan bibinya Warakah, bibinya Khadijah. Dan Abu Qais ini sering berinteraksi dengan keluarga istrinya itu, dan dia bercakap-cakap juga dengan Warakah, dan dia sangat menghormati pandangan-pandangan Warakah. Dia kagum kepada sang rahib Nasrani itu. Nah, sekarang nabinya sudah hadir nih. Suku Aus dan Khazraj ada kedekatan, tapi mereka punya masalah sendiri. Masalahnya adalah mereka ini berkonflik sudah lama, sudah panjang, sudah berdarah-darah. Aus dan Khazraj berkonflik. Sementara ada juga orang Yahudi yang bukannya menjadi arbitrator, malah manas-manasin, berpihak ke salah satu dan menjadi kompor bagi konflik ini sehingga semakin panas. Sebelum perang yang keempat terjadi, karena sudah 3 kali pertumpahan darah terjadi, serial keempat ini akan diniatkan oleh suku Aus untuk diakhirilah sampai di sini saja.
Maka mereka ingin membungkam Khazraj dengan cara minta bantuan Quraisy. Pergilah delegasi mereka ke Makkah. Di Makkah, mereka menghadap kepada pembesar-pembesar Quraisy, lalu pembesar Quraisy minta waktu. Berilah kami tenggat waktu dulu, kami pikirkan apakah kami akan aliansi dengan kalian atau tidak. Nah, ketika mereka menunggu-nunggu kabar, itulah Rasulullah berdakwah kepada mereka. Wahai orang-orang Aus, kata Nabi, saya punya sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin diberikan backup untuk berpecah dan berperang, saya akan ajarkan kepada kalian satu hal yang akan menyelamatkan kalian. Maka Nabi pun membacakan Quran dan mengajarkan Islam di depan mereka. Seorang dari mereka yang namanya Iyas, anak muda, Iyas bin Mu'az namanya, tertarik sekali. Dia katakan, wallahi,